Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk kita semua, jemaat CMC Kasih Karunia Singkawang. Puji Tuhan, untuk usia yang 21, perjalanan kita cukup panjang, berbagai persoalan masalah kita hadapi. Namun puji Tuhan, karena kasih karunia-Nya, maka kita masih tetap bisa berada di rumah Tuhan, gereja yang kita kasih, gereja kasih karunia Singkawang, dan untuk bisa tetap hadir untuk ibadah, bisa tetap pelayanan, dan bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan dari minggu ke minggu. Bagi jemaat yang karena pertimbangan tertentu memilih untuk tetap tinggal di rumah, tetaplah melakukan aktivitas dengan baik dan ibadah, walaupun secara online sampai nanti waktunya yang kita rindukan untuk bisa berkumpul kembali di gereja yang kita kasihi. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-21 dan Tuhan memberkati kita semua. Malam ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Mazmur bab yang ke-90. Ada 17 ayat dan kita bersama-sama akan membacanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa Alkitab, silakan untuk melihatnya dan membacanya bersama-sama. Di ayat 1 berkata, doa Musa, abdi Allah. Jadi satu pasal ini berisi tentang doa dari pemimpin Israel yang paling besar, yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Musa, ya, yang sudah membawa umat Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Di dalam ayat yang satu ini, Musa mengungkapkan satu kebenaran yang sudah tidak bisa diubah dari zaman ke zaman, bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keruh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.
Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Inilah Mazmur bab 90 yang merupakan doa dari Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan Musa kita mengakui dan beriman dengan teguh bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah yang sama yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, sampai hari ini kita masih bisa hidup di dalam kasih karunia-Nya. Paling tidak ada 6 permohonan yang disampaikan Musa melalui Mazmur 90 ini. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari hari ke hari berlanjut dalam hidup kita. Semakin lama kita tinggal di dunia ini, berarti juga semakin cepat kita akan meninggalkan dunia ini. Semakin bertambah usia kita, juga semakin berkurang hidup kita di dunia ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami demikian, itu artinya kita memohon kepada Tuhan supaya dengan hikmat dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita memanfaatkan hidup ini, mengisi hidup ini, menjadikan hidup ini yang masih ada di depan kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita hidup tidak asal hidup, tapi hidup membawa manfaat. Baik untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga, dan baik untuk siapa saja yang mengenal kita di dalam hidup ini. Jadi kita memohon kepada Tuhan supaya selama kita hidup dan sisa-sisa hidup kita miliki dengan bijaksana sehingga tidak mengakhirinya dengan sia-sia. Kemudian yang kedua, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Hambamu. Ketika manusia hidup dalam dosa, ketika manusia tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita. Yang sebenarnya yang terjadi, kita jauh dari Tuhan. Allah yang kudus, kita berdosa. Kita tidak bisa menghampiri Allah yang kudus, sehingga kita terasa jauh dari Tuhan. Kita mengikuti kehendak kita dan tidak sesuai kehendak Tuhan, maka kita jauh dari Tuhan. Seperti Tuhan jauh dari kita, tapi faktanya kita sudah jauh dari Tuhan. Jadi permohonan doa ini memberikan arti, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kembalikanlah kepada kami hidup yang Engkau inginkan. Kembalikanlah kepada kami untuk menyatu dengan segala sifat dan kebaikan dan teladan yang kami bisa miliki. Jadi pertobatan adalah satu-satunya cara untuk bisa kembali kepada Tuhan dan menjalani jalan yang Tuhan inginkan. Di dalam bagian yang ketiga, kenyangkanlah
kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Tuhan inginkan hidup ini adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan sorak-sorai, bukan karena kemampuan kita untuk mendapatkan itu, tapi itu semua karena kasih setia Tuhan yang setiap hari, setiap pagi memenuhi hidup kita. Sebenarnya tadi pagi ketika kita bisa bangun dari tidur, itu sudah kasih karunia Tuhan. Itu sudah kesetiaan Tuhan untuk memelihara hidup kita dari hari ke hari. Jadi itu sebab sukacita itu harus muncul di dalam hidup kita dari hari ke hari. Ketika pagi hari ya Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya, maka sepanjang hari itu kita akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, ya, hadirat Tuhan, ya, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan terus memenuhi kehidupan kita dengan segala kegiatan kita. Pagi hari adalah awal dari perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Untuk itu biarkanlah hidup kita setiap pagi kita mengalami dulu kasih setia Tuhan. Saya sering katakan pada jemaat, sebelum engkau lakukan semua kegiatan apapun, ketika matamu mulai terbuka, ketika engkau harus bangun, maka gunakanlah waktu itu berlutut dulu di hadapan Tuhan. Berapa lama sudah sendiri mengaturnya, dan ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan terima kasih, nyatakan rasa syukurmu pada Tuhan karena pemeliharaanmu. Hubungkan dirimu dengan Tuhan dulu dan biarkan kasih setianya mengalir dalam hidupmu sepanjang hari itu. Cari Tuhan dulu. Pertama-tama cari Tuhan dulu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Hidup dalam dunia ini silih berganti. Ada kalanya kita tertawa, tapi ada kalanya air mata harus mengalir. Ada kalanya urusan begitu lancar, tapi ada kalanya tersendat-sendat. Ada kalanya kita alami berkat yang berkelimpahan, tapi ada saat tertentu sepertinya kita kurang. Sehat dan sakit, apalagi sekarang, kondisi sekarang dengan musim yang berubah, belum lagi dengan pandemi COVID-19, plus lagi varian yang barunya, membuat hidup ini benar-benar silih berganti, ya. Tangisan air mata itu sudah begitu banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah ketika di saat kami mengalami duka, kami butuhkan penghiburan-Mu. Ketika kami merasa kekurangan, kami membutuhkan berkat-Mu. Ketika kami mengalami sakit, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Dan segala hal, kita izinkan Tuhan untuk menyeimbangkan hidup kita. Ada kalanya kita perlu merasa ada kesulitan, sehingga kita bisa mengalami satu rasa syukur pada Tuhan. Selama saya hidup, tidak pernah saya melihat orang antri untuk oksigen. Kalau antri BBM udah biasa ya.
Antri pembagian sembako sudah biasa. Tapi antri untuk dapatkan oksigen, itu baru pertama kali saya dengar. Betapa berharganya nafas itu. Ya, betapa berharganya. Dan seharusnya kita bersyukur ya sampai sekarang. Ya, walaupun sedikit terbatas ya dengan masker yang sudah harus pakai. Bahkan saya di Bekasi, itu 1 lapis sudah tidak cukup. 2 lapis. Yang biasa kan itu ada 3 lapis kan ya. Tambah lagi 3 lapis. Jadi paling tidak 6. Bahkan ada yang sampai 7 lapis untuk menghalangi udara masuk ke hidung kita. Satu perjuangannya. Satu perjuangan. Nah saat-saat itulah kita baru tahu ya, nafas itu begitu berharga. Tapi kita tidak pernah ditagih untuk nafas ini yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu semestinya dan seharusnya saya katakan setiap bangun pagi ucapan syukur pada Tuhan. Anda masih bisa bernafas. Tuhan tolong seimbangkan. Keseimbangan itu dibutuhkan dalam hidup ini. Untuk melihat satu gambar yang cantik, dibutuhkan warna-warna yang berbeda untuk dipadukan. Dan kesulitan hidup ini adalah satu pembentukan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, jangan biarkan masalah, persoalan, kesulitan hidup ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak menolongmu, tapi justru biarkan kesulitan hidup ini membentuk hidup kita. Apakah kita lebih beriman kepada Tuhan? Apakah kita lebih sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita bisa mengucapkan syukur pada Tuhan di saat-saat yang sulit ini? Saya tahu itu tidak mudah, tapi itu harus kita jalani. Kita harus jalani. Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kekuatan untuk menyeimbangkan kehidupan kita. 21 tahun Gereja Kasih Karunia sudah berjalan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena keseimbangan yang Tuhan berikan pada kita, mungkin kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Tapi karena keseimbangan yang Tuhan izinkan, berikan, dan kita alami, maka sampai hari ini kita masih bisa ada di Gereja Kasih Karunia, dan tekad kita, kerinduan kita akan terus memajukan Gereja Kasih Karunia bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ke ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, ya, mujizat Tuhan, keajaiban-keajaiban itu dibutuhkan dalam hidup ini. Allah kita Maha Kuasa, kalau Dia mau lakukan mujizat, Dia mau lakukan perbuatan yang ajaib, itu kan tidak ada yang sulit buat Tuhan. Itu haknya Tuhan sepenuhnya, Dia mau lakukan mujizat. Bagaimana caranya itu urusan Tuhan. Yang penting lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan lakukan bagian Dia. Yang kita tidak mampu, tapi Dia mampu lakukan. Karena itu kita percaya penuh mujizat masih ada sampai saat ini. Ketika ada yang sakit, pertama-tama datang cari Tuhan dulu. Minta kesembuhan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta kehendak Tuhan dinyatakan. Kalau memang perlu ke dokter dengan pimpinan Tuhan, ya kita ke dokter. Perlu minum obat, ya minumlah obat. Tapi iman kita kepada
Allah yang kita sembah, tempat perteduhan kita, tempat pelindungan kita yang maha kuasa, itu tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita hadapi kesulitan, baik itu bisnis, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah pendidikan, ya, apapun. Andalkan Tuhan. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Tapi iman kita akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan, akan keajaiban karyanya, itu tidak pernah goyah. Dan yang terakhir, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kita bersyukur pada Tuhan sampai saat ini kita masih bisa hidup dan berkarya. Namun semuanya akan sia-sia kalau bukan Tuhan meneguhkan. Pelayanan dikasih karunia, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu, ya, hubunganmu, ya, dengan sesama, apapun yang kita lakukan, kita rindu Tuhan meneguhkannya. Tuhan meneguhkannya mempunyai arti bahwa dalam kehendak Tuhan. Itu artinya apa yang kita lakukan itu tidak di luar dari kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan meneguhkannya. Kalau Tuhan sudah meneguhkannya, maka keberhasilan itu terjadi. Kalau Tuhan sudah meneguhkannya, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kalau Tuhan sudah meneguhkannya, maka nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa kiranya apapun yang kita lakukan, khususnya di saat-saat yang sulit, masa pandemi ini yang belum selesai, apa yang kita lakukan, itu berkenan pada Tuhan. Apa yang kita lakukan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau tahu segala kehidupan kami. Dan Engkau tahu lebih daripada itu, bahwa iman kami benar-benar hidup mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang kekal, yang luar biasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara hidup kami, yang mengasihi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Karena itu Bapa, kami rindu, ajar kami dengan bijaksana menjalani hidup yang masih ada sisa ini. Dan Tuhan, berikan kami kepekaan ketika kami hidup sudah jauh dari Engkau, kami kembali kepadamu. Sehingga persekutuan dengan Tuhan dari waktu ke waktu itu tetap terjalin. Kami rindu ya Bapa, ada sukacita yang Engkau berikan pada kami karena kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau memelihara, menyertai, memberkati, menjadikan hidup kami berarti ya Tuhan. Yesus, kami datang padamu saat ini. Kami rindu Tuhan ketika kami mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan kami. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya perjalanan itu pasti berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Gereja Kasih Karunia, CMC Kasih Karunia Singkawang, yang hari ini merayakan ulang tahun gereja yang ke-21 dengan sangat terbatas karena masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan meneguhkan pelayanan, Tuhan meneguhkan segala kegiatan, segala ibadah, segala rencana yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan teguhkan dan menjadikan itu berhasil ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan.
Yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan kuatkan, teguhkan, Tuhan berkati. Yang sekolah, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Yang merindukan keluarga yang baru, Tuhan pilihkan yang terbaik. Pasangan hidup sesuai kehendak-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang mengasihi-Mu Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Di ulang tahun yang ke-21 ini, hamba mempersembahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, gereja, CMC Kasih Karunia, ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan memberkati. Tuhan meneguhkan, Tuhan menjadikan gereja ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, shalom, dan kita akan ketemu lagi. Amin.